Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat. Gimana hari ini sudah siap belum belajarnya? Kalau sudah siap, segera fokus. Saya di sini akan berbicara sedikit saja, jadi harap anak-anak menyimaknya sampai akhir ya. Seperti pertemuan yang kemarin yang sudah saya bilang, kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Kalau di kelas 1 kalian sudah belajar tentang iman kepada Allah, maka di kelas 8 ini akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Kemarin coba ingat-ingat, iman itu apa kemarin? Iman itu yakin, percaya, ya kan? Berarti kalau iman kepada kitab Allah itu apa? Nah, nanti kita akan membahas di bab ini, oke? Oke. Sebelumnya, apa itu kitab menurut kalian? Apa itu kitab? Ya, kitab itu terbagi menjadi dua ya pengertiannya. Ada secara bahasa dan juga secara istilah. Menurut bahasa, kitab itu berasal dari kata apa? Bahasa Arab ya, yang artinya buku, surat, atau aturan. Sedangkan menurut istilah, kitab itu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang berupa pedoman hidup bagi manusia. Kalau kitabnya umat Islam apa? Ya, yang sering kita baca ya, yang sering kita pelajari yaitu Al-Quran. Oke, kemarin ini pertanyaannya saya. Kita kan beriman nih kepada Al-Quran. Kira-kira kita harus mengimani kitab yang lain nggak? Kitab itu ada apa saja sih yang diturunkan sama Allah? Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Nah, yang lainnya selain Al-Quran itu kira-kira harusnya kita yakini juga atau enggak? Itu yang kalian jawab kemarin, saya kemarin kan. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab. Kalau kitab tadi itu adalah firman Allah yang berupa petunjuk atau pedoman bagi manusia. Kalau iman kepada kitab itu berarti apa? Kalau iman itu berarti percaya, berarti kalau iman kepada kitab Allah berarti kita mempercayai adanya kitab Allah. Seperti itu aja sebenarnya sudah boleh. Tapi kalau mau kalian panjangnya lagi, itu iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Jadi ini nggak cuma kitab Al-Quran aja yang perlu kita imani, tapi kitab-kitab yang lain itu juga perlu kita imani. Tapi pedomannya umat muslim hanya satu, yaitu Al-Quran. Oke? Oke, untuk dalil naklinya di sini saya ada dua dalil nakli yang saya sisipkan di pertemuan hari ini. Yang pertama, waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Dalil nakli itu apa? Kemarin kita kan udah tahu ya, dalil akli dan juga dalil nakli. Kalau dalil akli itu berasal dari apa? Berasal dari Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Kalau dalil akli itu dari akal, gitu ya. Dalil yang kedua itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Ini udah dipelajari juga di kelas 1. Kalau kalian ingat, saat kita membahas tentang iman kepada Allah, ini juga dalilnya sama seperti yang kelas 1 dulu. Saya akan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, ini udah pernah saya buat ulangan ya. Ingat kan kalian? Dhalalan ba'ida. Jadi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 ini ada seruan bagi orang yang beriman untuk apa? Untuk mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani kitab. Dan barang siapa yang kafir atau tidak mengimani itu semua, maka dia termasuk golongan yang dolalam ba'ida. Apa itu? Itu adalah orang yang tersesat sejauh-sejauhnya.
orang yang sesat sejauh-jauhnya. Tuh, ingat ya. Kemudian masuk ke dalil nakli. Tadi udah dalil naklinya udah ya. Kemudian sekarang kita ke dalil akli. Kalau nakli tadi itu berasal dari apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dalil akli ini berasal dari apa? Dalil akli ini berasal dari akal pikiran manusia yang bisa kita kira-kira, oh iya, kita tuh beriman sama kitab itu kira-kira kenapa ya? Nah, ini dia nanti masuknya ke dalil akli. Yang pertama, saya bacakan dulu. Kelemahan manusia dalam memperbaiki jasmani dan rohaninya, menghendaki turunnya kitab-kitab Allah yang berisi undang-undang hukum yang mewujudkan kesempurnaan pada manusia dan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia mereka dan juga kehidupan akhirat. Itu karena sebenarnya manusia sendiri yang menghendaki adanya pedoman hidup itu kayak gitu. Kalau kita nggak ada aturan, kita nggak ada yang kita tidak ada pedoman hidup itu kan juga gimana nantinya. Jadi kita sendiri yang sebenarnya menghendaki adanya kitab Allah. Kemudian yang kedua apa? Jika Nabi dan Rasul tidak memiliki risalah, karena ini Nabi dan Rasul itu tuh manusia biasa seperti kita, Nabi dan Rasul itu bisa mati juga seperti manusia. Jika mereka tidak punya risalah, jika mereka tidak meninggalkan sesuatu untuk umat manusia, nanti setelah mereka meninggal dunia, maka tidak ada lagi risalah dari mereka. Jadi umat yang sudah ditinggali itu tidak mendapati risalah apapun. Jadi kita nanti bingung, nanti kayak gimana. Ada Rasulullah zaman dahulu, ketika ada sesuatu masalah itu kita bisa komunikasikan sama Rasulullah, tapi kita kan hidup di zaman dimana kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Maka apa? Maka caranya ya salah satu-satunya dengan melihat pedomannya lagi, melihat firman Allah dari Al-Quran dan juga perkataan perbuatannya Rasulullah melalui hadis seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini segitu saja, cuma sedikit. Setelah ini silahkan kalian salin materi yang telah saya sampaikan, sekalian ringkas di buku tulis, kemudian kalian fotokan dan kirim ke Google Classroom, oke? Setelah itu kalian kerjakan juga ada beberapa soal di Google Formulir, itu nanti langsung diinputkan untuk tugas harian kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga pandeminya cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu lagi dan bertatap muka. Oke, sehat-sehat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.